Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini dengan Ustazah Fajar, kita kelas 8 akan mempelajari tentang perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang akan kita pelajari, pertama, tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, di sini terdapat berbagai faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara tersebut, antara lain faktor iklim dan faktor geologi. Faktor iklim, lokasi di Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia itu menyebabkan wilayah memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Nah, itu faktor iklimnya. Kan terdapat dua faktor iklim dan faktor geologi. Kalau faktor iklimnya, itu Indonesia itu di antara benua Asia dan Australia yang menyebabkan pola arah angin berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing angin menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Nah, makanya di negara kita itu terdapat dua musim kemarau dan musim penghujan. Nah, itu disebabkan karena adanya angin muson timur dan angin muson barat. Nah, iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson itu dinamakan iklim muson. Nah, selain itu, negara kita atau juga disebut wilayah negara ASEAN itu juga dipengaruhi iklim fisis. Iklim fisis itu apa sih? Nah, iklim fisis itu dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Terus, negara ASEAN itu terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi seperti saat ini. Saat ini harusnya musim kemarau atau musim penghujan. Kadang tahu-tahu ada hujan datang. Nah, seperti itu. Makanya ini tidak bisa diprediksi gitu. Sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Sebabnya itu tidak bisa diprediksi. Nah, perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Berdasarkan kondisi iklim matahari, fisis, ataupun muson, hampir seluruh negara ASEAN ini memiliki kesamaan kondisi. Kondisi iklim yang sama ini membuat negara-negara ASEAN ini bahu-membahu untuk saling membantu. Nah, itu dari faktor iklimnya. Terus yang kedua, ada faktor geologi. Adanya faktor geologi ini mengakibatkan berbagai bencana seperti halnya di Indonesia. Gempa bumi dan tsunami juga melanda negara-negara tetangga. Dulu ketika tahun 2004 Indonesia, tepatnya di Aceh, itu terjadi gempa bumi dan tsunami. Nah, itu menyebabkan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Myanmar, itu kena dampaknya. Nah, itu faktor geologinya. Nah, secara dilihat dari letak geologis, letak suatu wilayah, letak geologis itu
dilihat dari jenis batuan yang ada di permukaan bumi, wilayah Indonesia itu dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda dunia, yaitu pegunungan Mediterania di sebelah barat dan pegunungan Sirkumpasifik di sebelah timur. Ini yang menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan rawan terjadinya gempa bumi. Nah, ini loh yang sering terjadi, kok gunung api meletus atau adanya gunung api aktif terus rawan terjadi gempa bumi. Nah, itu karena Indonesia itu dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda dunia, pegunungan Mediterania dan pegunungan Sirkumpasifik. Yang kedua yaitu pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Gelombang kemajuan iptek di beberapa bidang seperti transportasi, komunikasi, dan informasi. Teknologi transportasi. Transportasi adalah sarana perhubungan. Sarana ini mempermudah untuk sampai ke tempat tujuan. Kok bisa dikatakan seperti itu? Iya, karena tujuannya dari transportasi itu untuk mempermudah ke tempat tujuan. Misalnya kita berangkat sekolah, misalnya kalau sekolahnya tidak daring. Kalau rumahnya jauh dari sekolah, otomatis kita menggunakan kendaraan. Nah, itu tujuannya untuk mempermudah kita sampai ke tujuan, sampai ke sekolah. Nah, itu dinamakan teknologi transportasi, seperti itu. Terus yang kedua, teknologi komunikasi. Secara umum, kata teknologi dapat diartikan sebagai entitas ataupun dapat merujuk pada suatu kumpulan teknik-teknik. Nah, ini. Selain itu, dari perkembangan teknologi atau melalui perkembangan teknologi komunikasi di negara-negara anggota ASEAN itu akan berdampak pada berbagai bidang seperti bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang keamanan. Ini loh, apa sih yang menyebabkan teknologi komunikasi di negara anggota ASEAN ini ada dampaknya? Seperti kita lihat di bidang sosial. Bidang sosial itu maraknya perdagangan manusia, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat, terus kerjasama luar negeri semakin mudah. Itu bidang sosial. Kalau bidang ekonomi, ini nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Yang kedua, barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Itu yang bidang ekonomi. Kalau bidang budaya, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Terjadinya akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Yang ketiga, perubahan sistem nilai dan norma. Yang keempat, ini yang sering terjadi, kecenderungan gaya hidup hedonis. Itu dari bidang budaya. Terus dari bidang keamanan, jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Terus yang kedua, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Yang ketiga, narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Nah, itu dampak dari teknologi komunikasi dari berbagai bidang. Selanjutnya, ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap ekonomi, terhadap kehidupan ekonomi. Seluruh anggota yang tergabung dalam ASEAN mulai menerapkan AFTA. Apa sih AFTA? ASEAN Free Trade Area.
dalam menjalankan pola kehidupan bidang ekonomi internasional. Nah, apabila ini kok dilihat secara ekonomi dalam hal pembaharuan AFTA, itu akan menjadikan suatu kegiatan ekonomi yang akan meluas. Terus hal tersebut dari produsen beras seperti Thailand dengan mudah melakukan kegiatan ekspor ke negara Singapura, Indonesia, dan berbagai negara lain di kawasan ASEAN. Itu yang disebut bisa lebih mudah dalam menjalankan pola kehidupan bidang ekonomi internasional. Itu. Terus, kerjasama negara-negara ASEAN itu menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Itu kegiatan mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Ini persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat. Itu adanya kompetitor dari luar negeri. Biasanya itu yang menjadikan persaingan kegiatan ekonomi menjadi ketat itu. Terus tadi kita sudah mempelajari tentang pengaruh tentang transportasi, komunikasi, atau yang disebut dengan perkembangan ilmu teknologi. Terus selanjutnya kita mempelajari tentang pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan, adanya perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian itu perubahan atau penyesuaian peruntukan penggunaan itu disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar itu meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Nah, itu. Terus selain itu alasannya apa? Nah, ini loh, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, ini alasannya pembangunan industri. Ini alasan biasanya itu pemilik perusahaan mendirikan industri di sana itu karena beberapa alasan. Nah, ini alasannya. Pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Yang kedua, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. Itu alasannya mendirikan industri di sana. Nah, tapi akibatnya ada juga. Akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri. Yang pertama, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran. Yang kedua, konversi lahan itu menjalar yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Yang ketiga, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Nah, ini akibatnya. Terus, selanjutnya, poin B, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Konversi lahan pertanian yang telah menjadi permukiman pasti akan menimbulkan berbagai akibat. Hal tersebut akan memiliki dampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian. Yang pertama, petani dan buruh tani akan kehilangan mata pencahariannya. Pasti ini. Kalau lahan pertanian sudah dijadikan lahan pemukiman, ya otomatis petani dan buruh tani itu akan kehilangan mata pencaharian. Yang kedua,
luas lahan pertanian semakin berkurang. Yang ketiga, berkurangnya lahan resapan air. Yang keempat, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau biasa disebut dengan RHT. Nah, itu akibatnya kalau lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Nah, konversi lahan ini sangat identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah. Karena apa? Karena sudah termasuk kebutuhan manusia akan ruang, tidak dapat dihindari. Karena apa? Karena ruang memiliki peran yang penting untuk menjalankan mobilitas manusia. Kalau konversi lahan ini dicegah, nah itu bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Oleh sebab itu, konversi lahan pertanian harus tetap dilakukan. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi, jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagian warga negara. Nah, itu kalau sudah menjadi lahan pemukiman, yang penting konversi lahan pertanian itu harus tetap dilakukan agar apa? Agar kita bisa tidak mengganggu keseimbangan alam. Ya, kita punya petani, punya seorang buruh tani. Nah, itu untuk kehidupan kita juga. Nah, itu untuk makan kita juga. Makanya di situ jangan sampai lahan pertanian itu jangan sampai dihambat, itu loh. Intinya seperti itu. Kalau sudah lahan pertanian itu sudah menjadi lahan pemukiman, ya lahan pertanian itu harus tetap dilakukan. Intinya seperti itu. Nah, ini cukup sekian materi dari Ustazah. Apabila kalian kurang bisa memahami, kalian bisa melihat buku yang kalian pinjam, buku panduan kalian, bisa dibaca-baca lagi, bisa dipelajari lagi. Itu kalau belum paham, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qaliyada, wassalam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul qaliyada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.